Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping, dan kali ini kita akan membahas hasil asesmen dari salah seorang tenaga pendidik. Nah, sebelum kita membahas hasilnya, kita akan melihat apa itu talent mapping. Talent mapping ini adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana cara atau pola berpikir seseorang, kemudian bagaimana dia merasa, serta berperilaku yang produktif. Sekali lagi yang produktif ya. Nah, dengan itu, dengan hasil dengan hasil asesmen ini akan kita mampu memperkirakan potensi kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Nah, itu gambaran dari talent mapping itu sendiri, assessment ya. Nah, kemudian ada juga fungsinya. Fungsi dari talent mapping ini apa sih gitu. Kenapa orang harus kenapa banyak dianjurkan bagi orang-orang yang ingin menggunakan potensinya, bakat-bakatnya dalam aktivitas produktif itu disarankan untuk ikut assessment. Nah, fungsinya apa? Ada dua fungsi yang akan kita lihat ya. Pertama adalah fungsi deskriptif. Apa itu fungsi deskriptif? Fungsi deskriptif itu adalah menggambarkan kepribadian, pola pikir dan pola perasaan, dan pola perilaku yang itu sebetulnya sifatnya sangat alami, natural, selalu muncul pengulangan. Jadi polanya berulang. Dan itu yang kita sebut ya dengan domain bakat, bakat yang dominan, deskriptif ini. Kemudian yang kedua adalah fungsi prediktif. Fungsi prediktif ini adalah mengungkap ragam kekuatan yang paling potensial dalam diri seseorang untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk-bentuk aktivitas produktif. Itu ya teman-teman. Jadi fungsi prediktif ini yang akan kita lihatnya ke depan dengan bakat yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sudah mengikuti asesmen, ini langkah ke depannya bagaimana? Kalau profesi yang dijalani sekarang ternyata sudah cocok, nah nanti terus apalagi yang akan bisa dikembangkan? Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian dalam talent mapping ini ada beberapa dalam hasil asesmen ya maksud saya, itu ada beberapa yang akan kita bahas ya. Pertama, di dalam asesmen talent mapping itu ada urutan bakat. Urutan bakat ini apa? Nanti kita akan lihat ya. Tapi ini bahasannya dulu. Kemudian yang kedua adalah ada peta bakat. Kemudian yang ketiga ada potensi kekuatan dalam diri seseorang yang nanti akan kita lihat dari hasilnya. Kemudian yang keempat ada strength cluster map. Ini ya, jadi ini bentuk-bentuknya adalah aktivitas. Kemudian ada strength typology, itu yang akan kita lihat ya teman-teman. Jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas dalam hasil assessment. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Apa sih tujuan atau bagaimana apa tujuan dari memahami apa tujuan dari assessment talent mapping. Itu untuk memahami diri kita sendiri dulu terlebih dahulu sebelum kemudian mengembangkan diri. Ada 6 prinsip yang idealnya memang orang bisa sampai ke sana ya ketika dia betul-betul mampu memahami dirinya sendiri. Kemudian yang pertama adalah self awareness. Kesadaran tentang diri. Setelah dia menyadari dirinya sendiri, itu kemudian ada self acceptance. Ketika dia sudah menyadari bahwa saya memang seperti ini, pribadi saya seperti ini, kelebihan yang sudah diberikan itu seperti ini, beserta kekurangan-kekurangannya, kemudian diharapkan
bisa menerima dirinya sendiri gitu. Semua seperangkat dirinya, mulai dari fisik sampai pada hal-hal yang sifatnya non fisik tadi, yaitu bakat. Kemudian setelah dia menerima, kita berharap muncul rasa percaya diri yang kita sebut dengan self confidence. Kemudian setelah percaya diri, menemukan dirinya, kemudian ada self regulation, yaitu keterampilan mengelola kompleksitas dorongan perilaku yang ada di dalam diri kita. Menyalurkan bakat dominan yang kita miliki, kemudian mensiasati bakat-bakat lemah, karena setiap ada bakat dominan itu pasti ada bakat lemah menyertai. Itulah yang kemudian disebut dengan bahasa umumnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kalau dalam istilah bakat itu potensi kekuatan dan keterbatasan. Jadi bukan kelemahan bahasanya, tapi keterbatasan. Harapannya agar kita bisa menyelesaikan, mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki dengan cara berkolaborasi dengan orang lain. Setelah muncul self regulation, kemudian selanjutnya adalah self development. Mengembangkan diri kita agar potensi yang kita miliki semakin optimal, semakin bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga, bagi pasangan, bagi masyarakat yang melingkupi, dan seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir adalah self-mastery. Menjadi diri kita sendiri yang otentik dan bermanfaat dengan dibantu tools assessment ini. Itu ya teman-teman gambaran secara singkat. Nah, baik, kita akan berlanjut di urutan bakat ya. Kita lihat teman-teman, ini ada urutan bakat dari salah satu teman kita, salah satu pendidik ya, yang ini hasilnya sudah ada di sini. Urutan bakat ya. Kita masuk di pembahasan pertama, urutan bakat. Urutan bakat ini teman-teman, kita akan lihat ada 34 bakat. Dan ini dibuat oleh Abah Rahma Royani, founder dari Pathfinder ya, talent mapping di Indonesia. Nah, urutan bakat ini apa artinya? Urutan bakat ini artinya adalah semakin di atas itu menggambarkan bakat yang dominan. Terus sampai di 7 itu kita sebut dengan bakat dominan. Kemudian 8 sampai 14 adalah bakat pendukung. Kemudian 15 sampai di 27 itu biasa ya. Kemudian di 34 sampai di 28 itu bakat lemah. Jadi semakin ke bawah itu berarti semakin lemah. Gambarannya seperti itu. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Nah, hasil yang mengikuti asesmen ini adalah seorang edukator saat ini sedang menjalankan aktivitasnya sebagai tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan ya. Dan tujuan dari mengikuti asesmen ini, pertama dia ingin melihat apakah sudah pas dengan profesinya saat ini sebagai tenaga pendidik dengan bakat-bakat yang dimiliki, dengan sifat karakter yang dimiliki oleh teman kita ini. Kemudian yang kedua, jika memang tepat, artinya bakat-bakat yang sudah dimiliki ini bagi dia itu sudah tepat atau belum dengan profesi yang dijalani sekarang. Kemudian jika tepat,
apa yang belum dikembangkan dari potensi dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, jika tidak tepat, ternyata dari bakat yang dimiliki tidak mendukung profesi yang dijalani saat ini, lalu apa rekomendasi yang diharapkan untuk kemudian dikembangkan oleh klien ini, oleh teman kita, seorang edukator ini, tenaga pendidik ini ya, teman-teman. Itu 3 hal itu yang akan kita lihat. Nah, sekarang kita lihat ya, urutan bakat. Baik, urutan bakat dari Masnya ini, pertama ada bakat belief. Belief ini apa sih? Bakat belief ini adalah jika seseorang memiliki, dia akan, gambaran sederhananya adalah pribadi yang meyakini nilai-nilai tertentu dan menjadi nilai dasar dalam hidupnya. Artinya orang yang memiliki bakat belief ini, teman-teman, dia punya dedikasi untuk orang lain, punya dorongan dari dalam untuk selalu mendahulukan orang lain, membantu dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan ya, mungkin bisa kita bahasakan seperti itu. Dan memang dorongan kuatnya itu mendahulukan orang lain. Jadi kalau gambarannya, kalau dia butuh, orang lain butuh, dia kemungkinan akan mendahulukan kebutuhan orang lain dulu sebelum dirinya. Gitu. Jadi kita sebut sebagai bakat yang memberikan dedikasi untuk orang lain. Gitu. Kemudian yang kedua, di urutan bakat kedua ada ideation. Nah, ideation ini adalah jika seseorang memiliki bakat ini, dia adalah pribadi yang antusias dengan ide, idenya berlimpah, di kepalanya mungkin selalu tergambar ide-ide dan sebagainya gitu ya, dan tidak pernah habis gitu. Bagi orang-orang yang tidak memiliki bakat ideation, mungkin mencari ide itu sesuatu yang sulit ya, tidak mudah katakanlah. Tapi bagi orang yang memiliki bakat ideation ini ide betul-betul sebuah anugerah yang tidak pernah habis gitu ya. Selalu muncul. Melihat ruangan dia punya ide untuk menata, oh kalau ini di sini. Melihat pakaian, oh ini baiknya begini. Idenya bagusnya begini-begini. Jadi idenya selalu muncul, tidak pernah kehabisan. Kemudian yang ketiga adalah bakat connectedness. Nah, seseorang yang memiliki bakat connectedness ini adalah pribadi yang meyakini bahwa segala sesuatu itu terhubung, semua kejadian terjadi dengan maksud dan tujuan. Tidak ada yang kebetulan bagi orang-orang connectedness. Kemudian di bakat yang keempat, urutan keempat, ada bakat input. Nah, seseorang yang memiliki bakat input ini adalah pribadi yang selalu ingin tahu lebih banyak dan senang mengumpulkan sumber daya, senang mengumpulkan informasi. Ini adalah karakter dari orang yang memiliki bakat input. Kalau teman-teman bercanda biasanya pengepul gitu, jadi suka ngumpulin gitu. Nah, kemudian yang kelima ada bakat responsibility, teman-teman. Bakat responsibility ini jika seseorang memilikinya, dia akan secara sederhana mungkin bisa digambarkan sebagai orang yang sangat bisa diandalkan, orang yang penuh dengan tanggung jawab. Jika dia diberikan tugas, dorongannya memang untuk menyelesaikan. Betul-betul punya dorongan dari dalam untuk menuntaskan, bertanggung jawab. Kemudian di bakat keenam ada bakat developer. Nah, bakat developer ini yang sangat pas ya dengan profesi sebagai tenaga pendidik atau guru ya. Senang mengembangkan orang lain. Kalau ada murid, dia senang mengembangkan potensinya, mengembangkan para siswanya, peserta didiknya. Gitu. Kemudian futuristik di urutan ketujuh. Futuristik ini kalau seseorang memiliki,
bakat ini dia adalah pribadi yang mampu eh, bermimpi, punya mimpi tentang masa depan. Mimpi itu seolah tergambar jelas di benaknya sehingga dia bisa oke, ini saya dalam jangka panjang saya akan seperti ini atau saya punya tujuan, punya cita-cita seperti ini. Itu 7 bakat dominan dari teman kita yang kita bahas hari ini. Kemudian kita lihat ya, di 7 sampai 14 ini adalah bakat pendukung. Di urutan 8 ada bakat intellection, senang berpikir. Kalau berpikir itu seringkali reflektif sifatnya dan memang menikmati suasana yang hening karena di saat-saat hening itu dia mampu mengekspresikan bakatnya, dorongan bakatnya. Kemudian di ke-9 ada analytical, senang mencari sebab akibat, menganalisis, menemukan alur logika. Kemudian di 10 ada communication, mengkomunikasikan sesuatu menjadi mudah untuk dipahami orang lain. Kalau bicara enak gitu didengar, bisa lisan maupun tulisan. Kemudian ada strategik, mampu menciptakan alternatif jalan. Bagi orang-orang yang memiliki bakat strategik tidak ada jalan buntu bagi dia karena selalu ada solusi dari sebuah masalah. Kemudian yang ke-12 ada learner, seorang pembelajar sejati ya, bisa dikatakan seperti itu. Senang belajar, menikmati proses belajarnya, bukan hanya hasil belajarnya. Kemudian ada adaptability, orang yang fleksibel, mudah menyesuaikan diri, baik itu dengan orang maupun dengan lingkungan. Kemudian yang keempat ada bakat harmoni, menciptakan kesepemahaman, mencari titik temu agar muncul harmoni, damai begitu. Tidak nyaman ketika harus ada berseberangan atau perselisihan. Itu ya teman-teman bakat pendukung dari teman kita ini. Kemudian ada bakat lemah. Bakat lemah ini kita ambil dari urutan 34 hingga 28. Jadi yang paling lemah itu justru ada di bagian bawah ya. Semakin ke bawah semakin lemah. Sehingga saya akan coba balik ya. Di bakat terlemah itu ada competition. Nah, berarti kalau lemah itu apa? Tidak suka berkompetisi, tidak termotivasi ketika ada lomba-lomba mungkin ya. Atau sifatnya itu ada pesaing itu nggak nyaman gitu. Dia suka aja bekerja, melakukan aktivitas, belajar misalnya, tapi nggak harus bersaing gitu. Kemudian di urutan 33 ada self assurance. Itu kalau kebalikannya berarti dia membutuhkan orang lain untuk menentukan pilihan-pilihan terkait dengan hidupnya gitu. Dia butuh bantuan. Kemudian ada Nah, kalau kebalikannya berarti kurang nyaman ketika harus bergaul dengan orang, ketemu orang baru, lingkungan yang baru begitu. Kemudian ada positivity. Positivity itu gambarannya selalu ceria, bersemangat, antusias. Kalau dia lemah berarti kebalikan dari sini, tidak mungkin biasa-biasa gitu ya. Tidak nyaman mungkin kalau harus tampil luar biasa gitu, rame gitu. Mungkin kalem aja gitu ya, memang pendidik ya. Disiplin ini juga ternyata lemah, tapi mungkin kalau kita lihat nanti akan ada bakat-bakat lain yang bisa menutupi ya. Seperti responsibility itu juga ada. Kemudian ada aktivator. Aktivator ini adalah pribadi yang bergerak cepat, bertindak gitu. Mikir nanti dulu, yang penting gerak dulu, bertindak dulu, melakukan dulu gitu. Nah, kalau lemah berarti kebalikannya. Karena memang di urutan ke-8 ada bakat intellection. Jadi memang lebih cenderung sebelum melakukan tindakan, bertindak itu mikir dulu, ini kira-kira gimana ya baiknya, atau apa pertimbangan-pertimbangan yang akan dibuat ketika opsi-opsi kira-kira seperti itu. Kemudian di bakat 28
bakat lemah ya maksud saya, itu ada relator, pribadi yang membangun hubungan dengan orang lain. Jadi orang relator itu mudah sekali bergaul, mudah terhubung dengan orang lain dan cepat dan akrab ya. Jadi mungkin biasa-biasa ya. Nah, kemudian itu ya gambaran dari urutan bakat. Jadi ada 34 bakat. Bakat 1 sampai 7 itu betul-betul bakat dominan. Kemudian di 8 sampai 14 adalah bakat pendukung, dan ini yang akan mensupport ya 7 bakat teratas ini dalam beraktivitas produktif. Kemudian di 34 atau kita ini 28 sampai 34 itu adalah bakat lemah. Nah, bakat lemah ini yang perlu disiasati, perlu membangun kolaborasi bersama orang lain tentu saja, karena ini memang bakat lemah. Kenapa? Karena memang bakat lemah ini bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak terampil ya, tapi memang ketika harus melakukan itu secara intens dalam jangka panjang, berulang, itu kemungkinan akan cepat lelah, sehingga harapannya agar tidak terjadi problem itu kita bisa berkolaborasi, membangun kolaborasi bersama orang lain yang tentu mungkin jika dibutuhkan bakat itu ya kita akan cari orang-orang yang punya kekuatan di bakat situ. Baik, itu ya urutan bakat. Kemudian yang kedua, kita masuk pada peta bakat. Kita lihat ya teman-teman, di sini kawan kita ini urutan bakatnya tadi ternyata kalau lihat di petanya ini ada di wilayah thinking ya. Di thinking ini ada futuristik, ada ideation, ada input tadi. Kemudian di striving ada 2, responsibility dan belief. Kemudian di relating ini ada developer, ada connectedness. Tapi bakat pendukungnya lumayan banyak, ada harmoni, adaptability. Jadi lebih banyak ke relating ya. Kemudian di influencing hanya ada 1, ada communication. Oke. Secara garis besar kita bisa lihat ya, jadi dominasi dari bakatnya ini kalau dalam peta bakat ini ada di wilayah thinking dan relating. Ya, thinking dan relating. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dalam diri seseorang klien ini adalah people expert. Oke. People expert itu apa? Kita lihat ya. People expert ini gambarannya sebetulnya secara sederhana itu adalah pribadi yang cerdas, senang mempelajari dan berhubungan dengan orang lain. Kemudian ahli dalam memberikan manfaat pada orang lain dengan ilmunya, karena di relating ini ya, dan thinkingnya. Kemudian menuntut penguasaan knowledge skill tentang manusia, karena memang kuatnya di relating, membangun bekerja sama dengan orang lain, sehingga memang dibutuhkan skill tentang manusia. Kemudian membutuhkan waktu dan proses untuk membangun trust. Selanjutnya, lalu bagaimana keahliannya ini memberikan pengaruh pada orang lain? Ini akan kita lihat. Keahliannya ini misalnya sebagai pendidik ya, teman kita ini, ya berarti keahliannya di bidang itu. Sehingga dari profesinya sebagai pendidiklah dia bisa memberikan manfaat pada orang lain. Baik. Kemudian kita masuk pada potensi kekuatan ya. Potensi kekuatan. Apa sih potensi kekuatan? Potensi kekuatan ini adalah 14 aktivitas yang memang
diambil dari bakat kuat dan juga bakat pendukung. Artinya ada dari urutan bakat 1 sampai 14. Ya. Pertama, itu ada ideating. Ideating, melontarkan gagasan atas berbagai hal. Baik. Kemudian yang kedua ada serving. Melayani orang lain dengan tulus karena memang ini dari bakat belief ya, bakat beliefnya di pertama. Kemudian ada visioning, kegiatan mengantisipasi masa depan secara bijak. Ya. Kemudian ada supporting, bisa dilihat ya definisi-definisinya, bermitra dengan pihak lain dalam memperjelas dan menyelaraskan tujuan. Kemudian ada creating, menggunakan imajinasi ya. Nah ada juga tadi bakat futuristiknya. Juga ada bakat ideation ya. Kemudian ada communicating, menyampaikan informasi. Tadi kita lihat juga ya bakat pendukungnya ada communication. Kemudian ada advising, memberikan arahan dan strategi kepada orang lain agar mencapai keberhasilan sesuai dengan karakteristik dan kekuatannya. Kemudian ada designing di urutan ke-8, ada informing, ada mentoring, ada conceptualizing, kemudian ada guiding, researching, dan terakhir ada teaching. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat memang ternyata banyak di wilayah thinking ya teman-teman. Oke, thinking dan relating dari potensi kekuatannya ini. Baik, kemudian kita masuk di pembahasan selanjutnya ada SCM. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan boleh ini ya. SCM, peta kekuatan. Strength Cluster Map ya. Nah, Strength Cluster Map ini adalah ada 114 aktivitas yang secara garis besar itu dikategorikan menjadi 8 kategori. Di bagian atas itu ada headman ya. Headman itu artinya berinteraksi dengan orang lain tapi dia posisinya lebih di atas. Kemudian ada networking, bekerja sama ya. Kemudian ada thinking. Kemudian ada reasoning. Nalar juga masih juga diambil dari thinking talents ya. Kemudian ada elementary, ada technical. Technical ini kemampuan fisik ya, yang itu di luar ruangan. Kalau elementary itu di dalam ruangan. Kemudian ada JI, generating idea. Dan terakhir ada serving. Bentuknya adalah pelayanan. Baik, kita lihat ya. Kita lihat dari hasil asesmennya ini, di dalam Strength Cluster Map-nya ini, ada beberapa aktivitas yang memang ternyata sangat performanya bisa dikatakan sangat terlihat sempurna ya. Sempurna karena di sini ada dua kotak ya teman-teman, ada PSP dan ada PSS. PSP itu apa? PSP itu adalah aktivitas yang memang sudah terlihat dari bakatnya. Itu dari tesnya ya. Terlihat dari bakatnya. Jadi memang sudah terlihat dari bakat yang dimiliki. Kemudian PSS ini bagian luar. PSS itu adalah aktivitas yang memang terkonfirmasi oleh diri yang bersangkutan bahwa dia memang sudah baik, sudah maksimal atau belum. Gitu ya. Jadi yang bagian luar ini adalah konfirmasi dari klien, dari orang yang melakukan assessment. Kalau dari bagian dalam
bagian PSP ini memang diambil dari bakatnya. Jadi memang sudah dorongan dari bakatnya ini memang sudah ada. Nah, sehingga kadang-kadang ada bagian PSP-nya merah, tapi bagian kuningnya kuning. Apa artinya? Artinya bakatnya sudah mendukung, sudah ada. Hanya saja mungkin aktivitasnya yang belum maksimal mendukung pada bakat yang sudah dimiliki. Kemudian ada juga yang merah ya, merah PSP, kemudian PSS-nya juga merah. Artinya memang bakatnya itu sudah ada, sudah mendukung, kemudian pengalaman atau aktivitas dalam real life-nya itu memang sudah di situ juga, sehingga sudah kongruen ya antara bakat yang dimiliki dengan aktivitasnya. Gitu. Sehingga ini memang sudah terkonfirmasi, oh oke, sudah baik di sini. Performanya sudah baik, sudah oke gitu ya. Dan sudah terkonfirmasi, berarti kan memang bakatnya dan aktivitasnya sudah ada di situ. Oke, itu gambarannya. Kemudian ada juga yang merah ya, PSP-nya merah, kemudian ini PSS-nya putih. Artinya apa? Artinya memang belum menyadari bakat yang dimiliki. Atau juga sebaliknya. Ada yang biasa-biasa ya, putih ternyata itu PSP-nya putih, kemudian ternyata PSS-nya merah nih. Kita lihat ya. Ini diagnosing ini PSP-nya putih ya, tapi PSS-nya merah. Berarti ini aktivitasnya banyak di situ, meskipun mungkin bakatnya biasa di situ. Tidak terlalu support atau standar gitu ya. Kemudian, nah nanti kita akan lihat di bagian merah-merah dalamnya ya. Jadi kalau memang bakatnya sudah di situ, itu alangkah baiknya kalau memang aktivitasnya itu lebih pada aspek mengasah tadi. Mengasah kemudian memperbanyak knowledge, skill, sehingga bisa semakin potensial, semakin produktif aktivitasnya. Itu harapannya untuk mengetahui ya. Karena tentu asesmen ini dilakukan agar kita bisa memaksimalkan potensi yang bisa jadi mungkin belum maksimal. Oke, baik, kita lanjut di tipe kekuatan. Tipe kekuatan atau strength typology. Ini ada 5 ya teman-teman. Ada 5 ini menggambarkan personal branding dari seseorang. Jadi 5 ini betul-betul yang menggambarkan orang ini seperti apa. Dan ini memang kuat dalam dirinya. Kita lihat ada server. Server ini memang berarti relatingnya kuat ya. Pelayanan, kemudian ada visionari, ada kreator juga, kemudian ada synthesizer. Synthesizer itu nanti kita akan lihat ya, senang mengatur berbagai sumber daya, punya banyak ide, kemudian juga bisa mewujudkannya. Kalau synthesizer ini biasanya seperti peneliti itu juga butuh bakat-bakat, butuh ini ya, tipe kekuatan ini. Kemudian motivator. Motivator mampu motivasi orang lain. Nah, kalau kita lihat secara umum ya, dari urutan bakat sampai di tipe kekuatan, ini kita lihat ternyata profesinya saat ini sebagai pendidik itu sudah support sekali ya dengan bakat yang sudah dimiliki. Nah, dengan dukungan bakat developer di urutan nomor 6, kemudian ada bakat responsibility di urutan 5, ada input, kemudian ada belief di nomor 1. Itu kemungkinan atau sangat memungkinkan bagi dia untuk melakukan proses mengedukasi siswanya, peserta didiknya semakin baik. Kemungkinannya karena didukung oleh bakat ideation juga itu akan sangat mumpuni ya ketika misalnya membuat metode, karena bisa membaca ini tipe-tipe siswa seperti ini butuhnya metode seperti ini, jadi bisa di situ. Kemudian menyajikan materi pembelajaran menjadi semakin kaya variasi, tidak monoton dan sebagainya. Kemudian
Apakah bakat mendukung untuk profesi ini? Iya, sangat mendukung ya. Kemudian yang ketiga, langkah karir apa jika memang cocok sebagai pendidik? Kita lihat ya bahwa bakat-bakatnya ini memang mendukung di profesi sebagai tenaga pendidik. Nah, lalu langkahnya apa? Nah, bisa mengembangkan karirnya sebagai, kalau kita lihat ya dari urutan bakatnya ini sebetulnya tidak hanya berhenti di sebagai tenaga pendidik ya, tapi bisa lebih ke atas lagi sebetulnya. Jenjang karirnya bisa menjadi pengawas, kemudian dalam dunia pendidikan seperti kepala sekolah juga bisa, karena responsibility-nya bagus, belief-nya juga nomor 1 bahkan. Kemudian ada futuristik ya, bisa punya visi ke depan, itu sangat mendukung, atau sebagai ketua yayasan dan sebagainya. Kemudian apa potensi yang belum dikembangkan? Potensi yang belum dikembangkan ini kita lihat communicating-nya belum maksimal ya, mungkin dari sini. Kemudian ada advising, ada guiding, creating, researching, ini belum maksimal. Nah, ini bisa dikembangkan agar nanti, ini juga ada ya mentoring, juga ada masih yang visioning, ini belum termaksimalkan, sehingga ini bisa dikembangkan ke depannya agar potensinya semakin keluar, semakin banyak memberikan kemanfaatan. Kemudian apa yang perlu disiasati terkait dengan bakat lemah? Yang perlu disiasati adalah berkolaborasi dengan orang-orang yang memang dibutuhkan di situ, di bakat lemah yang ada. Seperti ya tadi disiplin ya, disiplin misalnya terkait, kalau guru tuh terkait dengan administratif, itu kan butuh bakat disiplin, jadi mungkin bisa mensiasati berkolaborasi dengan orang-orang yang memang ternyata bakat kuatnya di situ. Itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hasil asesmen di kesempatan kali ini. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, ada yang akan dibahas ya, nanti silahkan silahkan kontak ya, dengan insya Allah selalu siap memberikan penjelasan, membantu untuk lebih memahami hasil asesmen yang sudah ada hari ini. Oke. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf lebih dan kurangnya ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.